Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kan pelajaran kita adalah pertama kali pada bulan Ramadan ya. Nah, anak-anak ini semua puasa enggak ya? Alhamdulillah kalau puasa semua. Semoga puasanya dapat selesai hingga akhir ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, untuk pagi hari ini silakan anak-anak absen di Google Form yang sudah Bu Guru kirim di grup WA tadi anak-anak. Dan Ibu harap anak-anak bisa memperhatikan dari awal hingga akhir tentang materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar Quran hadis tentang Al-Quran dan hadis. Apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa fungsi Al-Quran dan hadis, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari dua kata. Yang pertama qoro'a dan Quran. Qoro'a yang berarti membaca dan Quran berarti bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan di hati Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan secara mutawatir. Dan membaca Al-Quran itu adalah dinilai ibadah. Nah, apa sih maksud dari mukjizat kalamullah seperti itu? Nah, kalamullah itu adalah bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapan malaikat, dan bukan ucapan siapapun, melainkan langsung firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan kalamullah, berarti langsung firman Allah gitu ya anak-anak. Lalu mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diturunkan secara mutawatir. Mutawatir itu maksudnya diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi diturunkan itu melalui riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih dan memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fungsi Al-Quran terhadap Islam, dan yang kedua adalah fungsi Al-Quran terhadap manusia. Yang pertama, fungsi Al-Quran terhadap Islam. Apa sih fungsi Al-Quran terhadap Islam? Nah, fungsi Al-Quran terhadap Islam yang pertama adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Jadi, semua hukum di Islam itu bersumber pada Al-Quran. Fungsi yang selanjutnya adalah sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Fungsi selanjutnya adalah sebagai petunjuk hidup manusia di jalan yang lurus tentang berbagai hal. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup atau petunjuk umat Islam di dunia seperti itu. Lalu Al-Quran itu juga sebagai pengontrol dan mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Ajaran-ajaran masa lalu itu maksudnya apa? Ajaran-ajaran yang terdapat di kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Fungsi selanjutnya adalah fungsi Al-Quran terhadap kehidupan manusia. Manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Khalifah itu pemimpin di muka bumi.
Dan Allah itu juga sudah menjelaskan fungsi Al-Quran terhadap kehidupan manusia itu melalui nama lain dari Al-Quran. Contohnya apa? Al-Huda. Al-Huda itu artinya petunjuk. Maksudnya adalah Al-Quran itu sebagai petunjuk atau pedoman hidup seluruh umat manusia. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan kitab Al-Quran itu dijadikan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran bagi kehidupan manusia itu adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi kehidupan orang-orang yang bertakwa. Lalu selain Al-Huda, ada juga nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan, yang artinya adalah pembeda. Maksudnya apa? Fungsi Al-Quran itu sebagai pembeda, yaitu pembeda antara mana yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah, dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang Al-Quran. Penjelasan yang kedua adalah tentang hadis. Hadis itu secara bahasa itu artinya baru atau tidak lama. Sedangkan menurut istilah, ulama itu menjelaskan bahwa hadis itu adalah sesuatu yang diriwayatkan atau dinisabkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah menjadi Rasulullah SAW. Nah, apa sih itu perkataan? Perkataan adalah segala sesuatu yang pernah diucapkan atau yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang akidah, akhlak, syariah, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan itu adalah maksudnya penjelasan-penjelasan yang praktis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan yang belum jelas tata cara pelaksanaannya. Seperti contoh misalnya sholat. Nah, kan dijelaskan bahwa sholat itu 5 waktu. Nah, Nabi itu lalu memberi penjelasannya itu berupa perbuatan ini tadi. Jadi Rasulullah menyontohkan tata cara melaksanakan sholat. Nah, itu yang disebut sebagai perbuatan. Yang selanjutnya adalah tahrir. Tahrir itu adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, ada 4 pokok. Apa itu fungsi hadis terhadap Al-Quran? Fungsinya adalah yang pertama, hadis itu sebagai penguat atau pengukuh dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi yang kedua adalah menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat-ayat yang mujmal atau ayat-ayat yang masih global. Fungsi yang ketiga, bahwa hadis itu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Dan pembahasan yang terakhir adalah fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran itu sebagai kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Injil, dan Taurat. Nah, kitab sebelumnya itu kan ditunjukkan hanya kepada umat zaman tertentu saja ya, dari golongan tertentu. Nah, sedangkan Al-Quran itu digunakan oleh siapapun
Fungsi selanjutnya adalah sebagai sumber hukum yang pertama dan paling utama di Islam. Fungsi Al-Quran dan hadis selanjutnya dalam Islam itu hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Fungsi selanjutnya adalah hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan fungsi yang terakhir adalah hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, nanti silahkan dikirim di WA grup ya anak-anak. Pesan Ibu, jangan bosan-bosan untuk terus mempelajari Al-Quran. Nah, terutama kan ini bulan Ramadan. Yuk perbanyak membaca Al-Quran karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Mungkin cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat puasanya. Dan jangan lupa untuk nanti mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirimkan di WA Group. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang.